Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kita hari ini akan melanjutkan. Mari belajar berwirausaha bagian kedua. Oke, dari tayangan video saya yang pertama tentang mari belajar berwirausaha, saya berharap kalian sudah termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Gini ya, kalau kita bisa memiliki suatu usaha kita sendiri, walaupun itu kecil-kecilan, yang pertama kita itu tidak merepotkan orang tua apabila kita punya keinginan-keinginan yang sifatnya pribadi. Contohnya, orang tua ini kan memberikan kita uang saku, tapi uang sakunya itu tidak cukup untuk membeli keinginan kita yang lebih besar. Misalkan kalian ingin membeli handphone baru, keluaran terbaru. Nah, dengan kalian memiliki usaha sendiri, kalian bisa termotivasi untuk lebih giat lagi dalam usaha untuk kalian bisa membeli handphone baru gitu ya. Handphone baru itu pasti harganya mahal, tapi dengan kalian punya niat untuk membeli handphone baru, kalian bisa memiliki tekad untuk mengembangkan usaha kalian gitu. Jadi sedikit demi sedikit hasil keuntungan usaha itu bisa ditabung, lama-lama pasti akan bisa terbeli handphone baru itu. Nah, dengan seperti itu kalian tidak memberatkan orang tua kalian kalau kalian ingin membeli sesuatu hal yang lain gitu ya. Oke. Spesial hari ini di video saya kali ini kita akan berbicara tentang mencari peluang usaha ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar tentang usaha, wirausaha, terus menjadi entrepreneur yang memotivasi kalian untuk menjadi seorang entrepreneur maksud saya. Sekarang kita memasuki materi tentang mencari peluang usaha. Jadi kalau kita sudah termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur, sekarang kita pengen punya usaha nih. Nah, gimana caranya? Gimana kita mau usaha apa? Dimulai dari apa? Ya kan? Kita harus mencari peluang usaha dulu. Jangan kita pengen punya usaha tapi sembarang aja kita usaha. Yang penting kita punya usaha nih, gitu ya. Tidak boleh seperti itu kalau pengen punya usahanya yang sukses. Misalnya, saya jualan kue aja, padahal penjual kue tetangga-tetangga kita banyak yang sudah jualan kue. Atau saya pengen jualan nasi kuning, tetangga kita banyak juga yang jualan nasi kuning gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat peluang usaha. Kita bisa melihat peluang usaha dari apa aja sih? Kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita. Apa sih yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita? Semua, misalkan kita tinggal di lingkungan yang semua membutuhkan sembako, tapi sudah banyak orang yang jualan sembako, ya kan? Atau lingkungan kita banyak penjual sayur, ya jangan lagi jualan sayur gitu. Kalau kita jualan itu ya pesaing kita lebih banyak dan mereka lebih dahulu dan mereka juga punya banyak pelanggan, sedangkan kita baru akan memulai gitu ya. Jadi kita lihat lingkungan sekitar kita, apa sih yang mereka butuhkan nih. Di lingkungan saya belum ada nih orang yang jual gas LPG ya kan, yang 3 kg misalkan, tapi itu modalnya besar ya, karena kalau beli jauh dan harus antri, kadang kosong misalkan. Atau di lingkungan saya ini belum ada yang buka les-lesan untuk anak SD misalkan. Saya bisa nih ngajarin anak SD, ya sudah buka aja ya kan, mulai bertahap 1, 2 aja muridnya. Lama-lama kalau kita punya
kinerja yang baik, cara kita mengajarnya baik, pasti mereka akan mengajak teman-temannya gitu. Atau di tempat tinggal saya ini belum ada pengisian galon air, ya kan? Mungkin kalau kita beli alatnya itu masih mahal ya, belum bisa lah modal kita. Nah, tapi kita bisa kerjasama sama orang yang punya pengisian air galon. Misalnya kita punya modal galon dulu nih, mungkin 5 atau 10, kita isi, kita simpan di rumah. Nah, jadi kalau ada yang mau, kita bisa ini setorkan atau antarkan galon yang sudah terisi tersebut gitu ya. Banyak cara. Atau mungkin kalau di lingkungan kita ini, rumah kita sepi, nggak bisa nih kalau untuk usaha, carilah tempat lain untuk usaha. Misalnya kalau di daerah Penajam ini yang ramai di Penajam kilo 1, kilo 2 ya, kilo 3 gitu kan, atau di Petung, nah, atau mungkin di Waru, bisa aja kita buka stand di sana, buka toko di sana gitu ya. Nah, atau mungkin sekarang di lingkungan kita yang mencakup lebih luas nih, kita nggak punya modal banyak untuk buka stand, tapi kita bisa jual secara online gitu. Jadi kira-kira di Penajam ini yang belum atau susah didapat ini apa ya kira-kira yang kita bisa wujudkan lah adanya barang tersebut. Misalkan di Penajam ini banyak orang yang membutuhkan herbal gitu ya kan, tapi susah dapatnya. Ya sudah, kita cari bisa kita kirim dari pulau mana yang ada, misalnya herbal apa ya untuk kesehatan, mungkin teh kesehatan ya kan, atau mungkin buah-buah yang sudah dikeringkan untuk kesehatan, kita bisa datangkan dari pulau yang lain yang ada di Indonesia, seperti itu. Kita bisa pasarkan secara online atau barang apapun lah gitu ya. Oke. Terus kreativitas dan inovatif, terus memanfaatkan alam sekitar, meningkatkan nilai barang, serta hobi atau kegemaran gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang dibutuhkan lingkungan sih gitu kan. Kita bisa lihat manusia itu memiliki rambut yang setiap saat selalu memanjang. Nah, kita bisa lihat, bisa mencari peluang di situ. Oh ya sudah, saya bisa potong rambut nih, saya mau buka potongan rambut gitu kan. Itu kebutuhan yang ada di lingkungan kita gitu kan. Nah, manusia yang selalu membutuhkan makan dan minum. Manusia itu kan selalu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, kita bisa memanfaatkan apa yang dibutuhkan lingkungan itu dengan cara menjual makanan, menjual minuman. Tapi sudah banyak, Bu, orang-orang yang jual makanan dan minuman. Kita harus bisa menjual makanan dan minuman yang pertama sehat, enak, ya kan? Lebih murah. Kemudian makanan yang kita buat itu lain daripada yang lain, itu pasti akan dicari. Jadi selalu berinovasi gitu ya. Misalkan minuman, kan sekarang sudah lagi marak nih ya yang jualan minuman kopi, tapi kopinya tidak hanya kopi hitam, ada yang kopinya itu apa ya, green tea. Terus kalau kopi ini ada yang macam-macam lah, kopi Vietnam, kopi apalah itu. Terus ada yang juga dikemas tidak dalam posisi diseduh tidak dalam kondisi hangat saja atau panas, tapi juga bisa dingin, macam-macam toppingnya lagi. Nah, itu orang yang sedang berinovasi sekarang. Nah, sekarang silakan Anda berinovasi kalau kalian menyukai usaha di bidang kuliner, makanan dan minuman. Kita lanjut, masyarakat yang selalu membutuhkan kesehatan gitu ya. Jadi masyarakat itu kan selalu butuh sehat. Nah, kalian bisa memanfaatkan kondisi ini dengan menjual obat-obatan atau mungkin obat herbal. Sekarang kan orang lagi banyak yang mengkonsumsi obat herbal ya, lebih percaya dari obat herbal. Atau mungkin kalian bisa menjual produk-produk orang lain kalau memang kita tidak bisa membuat sendiri, ya kan.
dan kita bisa menjualnya di sini gitu ya. Terus hobi masyarakat. Nah, kita bisa melihat hobi masyarakat nih. Oh, masyarakat sekarang ini kayaknya lagi hobi goes ya, bersepeda ya. Kita bisa memanfaatkan itu dengan kita menjual sepeda gitu, atau mungkin menjual atribut peralatan goes sepeda ya, mulai dari bajunya, mungkin celananya, terus perlengkapan lainnya gitu. Dan kita lihat juga sebagian masyarakat ada yang hobi memancing. Nah, kita bisa menjual peralatan memancing gitu, atau hobi-hobi yang lain gitu ya. Terus saya rasa ada juga sih masyarakat yang kalangan anak muda itu hobi sekali dengan K-pop ya kan, Koreaan gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalian dengan menjual atribut-atributnya, aksesorisnya dan sebagainya gitu ya. Lanjut, masyarakat yang memiliki kesibukan. Nah, banyak sekali masyarakat yang memiliki kesibukan kerja, kantoran dan sebagainya. Mereka tidak sempat untuk mungkin membereskan rumah, tidak sempat mencuci gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali ya laundry ya, itu karena banyak sekali masyarakat yang sibuk sehingga tidak sempat untuk mencuci baju, sehingga banyaknya laundry di mana-mana buka gitu. Terus kesibukannya mereka juga menyebabkan mereka harus menitipkan anak gitu. Ini bisa menjadi peluang usaha ya kan, penitipan anak gitu. Banyaklah di sini yang bisa kita lihat peluangnya dari kesibukan orang-orang yang benar-benar tidak bisa membersihkan rumah. Terus mungkin kesibukan lain yang tidak sempat memasak, kita bisa antar masakan kita ya, seperti catering mungkin gitu ya. Oke, lanjut, masyarakat yang butuh pengantaran barang dan lain-lain. Nah, ini yang lagi marak sekarang ya, just tip, jasa titip gitu ya. Ini masyarakat ini bisa menitipkan barang atau mungkin minta ditolong untuk dibelikan barang gitu. Ini lumayan ini, dan modalnya paling hanya kendaraan dan juga bensin gitu ya. Kita lanjut, masyarakat yang kurang suka antri. Nah, ini ada hubungannya sama just tip tadi ya. Nah, karena masyarakat yang kurang suka antri, seperti kalau kita ke bank mau apapun itu bertransaksi di bank kan biasanya antri. Nah, sehingga membuat orang berpikir supaya saya tidak antri, saya harus kemana ya. Nah, terciptalah agen-agen briling atau agen bank-bank yang lain, atau mungkin kita mau membayar listrik, bayar air ya kan, itu semuanya sekarang dengan tidak antri lagi, kita bisa datang ke agennya yang kita bisa menitipkan untuk membayar PDAM, listrik dan yang lain-lainnya tanpa harus mengantri gitu. Oke, saya harap bisa dipahami. Nah, untuk kreativitas dan inovasi, kita bisa melihat dari barang-barang yang ada di sini. Ini semua kita bisa jual ya. Ini dari kayu, bisa dengan kreativitas dan inovasi seseorang itu bisa menjadi sebuah mainan ya kan. Selain itu, kayu juga bisa dibuat yang lain, kursi, meja, peralatan set kitchen di dapur ya. Terus bisa buat tempat televisi dan sebagainya, yaitu pernak-perniknya gitu ya. Yang penting kita punya kreativitas dan inovasi. Nah, ini ada yang anyaman dari bambu, ini bisa dijual. Ini bisa sekali dijual dan harganya lumayan mahal ya kan, daripada barang dasarnya tadi bambu. Kalau bambu kita jual harganya berapa, tapi kalau kita sudah buat dalam bentuk kreativitas berbagai macam rupa, itu nilai jualnya akan makin tinggi gitu. Ini tas dari rotan. Kalau rotan saja kita jual harganya hanya berapa, tapi kalau kita sudah bentuk seperti ini, salah satunya tas ini bisa harganya ratusan ribu gitu ya.
Lihat ini hanyalah sebuah tanah liat. Kalau tanah liat saja orang paling beli untuk apa? Untuk nimbun rumah gitu kan. Tapi kalau sudah dibuat suatu Gucci atau mungkin dibuat vas bunga dan sebagainya, nilai jualnya akan semakin tinggi, padahal tanah liatnya hanya sedikit saja gitu ya. Oke, lanjut. Yang ini adalah kreativitas casing handphone ya, dari kayu gitu. Bayangin nih, ya pasti harga jualnya lebih tinggi daripada kalau kita beli kayunya yang segitu aja, harganya hanya berapa. Tapi kalau ini harganya bisa sampai ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya. Ini adalah peluang usaha. Jadi kalau kalian memiliki kreativitas dan inovasi, tolong dikembangkan. Jadi kalian bisa menciptakan suatu barang kalian sendiri dari kreativitas dan inovasi kalian tadi, dan pasti harganya akan lebih jauh, akan lebih mahal ya. Oke, kita lanjut nih, memanfaatkan alam sekitar. Nah, jadi kalau kita punya kreativitas dan inovasi tadi, kita bisa memanfaatkan alam kita. Jadi kalau dari alam, kita tidak perlu membeli, mungkin membeli dengan harga yang murah, bahkan bisa gratis aja ya kan, kalau berlimpah di sekitar tempat kita. Nah, ini adalah kreativitas dari pohon pinus ya. Jadi ini hanya sebuah pohon pinus, buah pinus ya. Kalau ini adalah buah pinusnya. Jadi buah pinus yang kalau kita bisa ke sana ya, ada hutan pinus ya kalau nggak salah di dekat Warut ya, Sesulu ya. Nah itu ada hutan pinus, kalian bisa mendapatkan biji buah pinus ini. Buah pinus ini secara pasti banyak di sana berserakan dan tidak digunakan untuk apa-apa. Nah itu kalian bisa membuatnya sebagai gantungan kunci mungkin, atau kalian bisa membuat ini apa ya, hewan-hewanan ya, bisa dibuat aksesoris ya gitu, dengan cara hanya dicat, digambar, dilukis. Nah sedemikian rupa ini bisa meningkatkan nilai jualnya tadi gitu, daripada di hutan sana hanya dibiarkan dia membusuk dan menjadi pupuk di sana ya kan. Kita bisa meningkatkan nilai jualnya. Itu salah satu kreativitas dan kita manfaatkannya dari alam. Nah ini adalah bambu yang dibuat sedemikian rupa di batik ya kan, dicat dengan cara dibatik. Ini bisa meningkatkan nilai jualnya tuh ya. Terus ini itu hanya pasir, berbagai macam pasir dimasukkan di botol bekas ya kan, jadi cantik seperti itu bisa menjadi aksesoris di dalam rumah, mempercantik rumah ya kan. Nah ini apa nih, ini adalah daun palem ya. Daun palem ini termasuk kategori daun yang kuat, tidak mudah sobek, dan juga bentuknya cantik. Nah daun palem ini yang lagi ngetren sekarang untuk menghias rumah, kadang juga untuk dekorasi pengantin dan sebagainya. Nah kalau di hutan atau mungkin kita punya pohonnya nih ya kan, yang sudah kering, itu tidak dimanfaatkan lagi di hutan sana. Mungkin bahkan hanya mungkin kalau ada tukang kebunnya di sana ya dibakar aja. Nah ternyata ini bisa meningkatkan daya jualnya, kita bisa jual, bisa mendapatkan penghasilan di sini gitu ya. Oke, selanjutnya dari kreativitas dan inovasi itu nah ini yang dari laut nih, kerang-kerang yang ada di laut itu ya, sebanyak sekali kita jumpai kalau kita ke pantai. Nah itu semuanya bisa kita buat menjadi sesuatu hal yang bisa kita jual. Contohnya ini ada gantungan kunci ya kan, terus ini ada vas foto cantik sekali. Nah ini ada aksesoris di dalam bentuk ikan gitu. Kalian bisa membuat yang lainnya lagi dari kerang-kerang yang ada di pantai. Apalagi kita memiliki pantai yang panjang sekali ya, mulai dari Penajam sampai Babulu sana ya kan, itu semuanya pantai yang kita sering kunjungi. Pantai Amal, terus pantai Nipa-Nipa, pantai Tanjung ya, kita sering menjumpai ini. Kalian bisa mengambilnya tanpa harus membayar, dan kalian bisa berkreativitas dan inovasi kalian
tuangkan di situ akan menjadi barang-barang yang bisa dijual gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini meningkatkan nilai barang. Ya, barang yang sudah tidak digunakan lagi, barang yang tidak memiliki nilai jual, ya. Bahkan ini ada yang terbuat dari sampah-sampah ya, sampah-sampah plastik itu terutama karena apa? Sampah plastik itu sangat mencemari lingkungan karena susah diurai oleh pengurai. Lalu kalau dibakar malah mencemari udara ya. Ini ada bungkus suatu sabun cuci, itu kita tahu kalau bungkus ini tuh sangat kuat, tebal ya kan. Nah ini dimanfaatkan untuk membuat payung, ini pasti kuat banget ini ya, karena bungkusannya aja susah sekali dirobek gitu ya kan. Kalau dijahit dengan kuat, nah hasilnya seperti ini dan bisa menjadi tas. Nah ada menjadi vas bunga ya, bunga yang di vas. Ini barang-barang plastik, sampah-sampah plastik itu banyak sekali bisa kita buat, kita jumpai. Yang penting kita inovasi dan kreativitas kita di situ. Kalau kita tidak punya kreativitas, saya yakin semua orang tuh punya kreativitas, namun hanya apa? Terkadang kita kurang bersemangat untuk membuat barang-barang kreativitas gitu. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk bisa memiliki ladang usaha kita gitu ya. Apalagi kalau kita manfaatkan barang-barang sampah-sampah plastik, kita tidak perlu modal karena sampah-sampah itu orang akan sukarela untuk memberikan kepada kita ya kan, atau makan plastik-plastik yang ada di rumah kita gitu ya. Itu kita bisa dengan gratis mendapatkannya gitu. Ini semuanya bisa kita buat untuk meningkatkan nilai jualnya gitu ya. Oke, selanjutnya dari hobi kita ya. Kita bisa melihat peluang usaha itu dari hobi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita hobi, ini ada hobi melukis nih, buat lukisan gitu, kita bisa jual lukisan kita. Bahkan mungkin kita bisa diminta untuk melukis dinding suatu sekolah TK ya, biasanya ya PAUD gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan uang dari situ. Kemudian kalau kita hobi fotografer ya, kita bisa meningkatkan hobi kita itu menjadi suatu usaha ya. Bayangin kita hobi, kita mau mengerjakan itu karena kita hobi, kemudian kita dapat uang. Wah senang sekali itu. Kalau kita punya hobi menanam ya kan, senang dengan tanaman, suka menanam. Nah dari hobi kita itu kita bisa menanam bunga-bunga yang bisa kita jual, atau bibit-bibit buah yang kita bisa di stek atau mungkin dibuat seperti apa supaya bibit-bibit itu cepat berbuah ya kan. Dari kemampuan itu terus hobi kita juga, nah kita bisa menjual itu semua. Oke, kalau yang hobi menjahit ya kan, kita bisa menuangkan hobi kita itu menjadi suatu usaha. Kita mau menjahit baju orang ya, pasti orang akan bayar kita gitu ya. Nah yang hobi memasak, dari masakan kita disukai oleh keluarga ya kan, kita bisa menjual makanan kita itu. Senang sekali kalau ini sudah hobi terus dibayar, dapat duit ya. Baiklah, kita sudah selesai membahasnya semua. Dari semua penjelasan saya harap bisa dimengerti. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Anda menemukan peluang usaha Anda? Gitu. Nah, jadi yang terakhir di sini saya, setelah kalian mendengar penjelasan saya ingin kalian mencari peluang usaha yang ada di sekitar Anda. Ya, kalian bisa menuliskannya dalam suatu artikel. Ya, saya ingin kalian memiliki beberapa peluang usaha, jangan hanya satu ya. Jadi semisalnya satu, kalian punya peluang usaha di bidang hobi tadi. Nah saya hobi ini, saya pengen jualan ini. Nah kalian ceritakan saja bagaimana nanti jalan usaha Anda yang kalian dapatkan dari hobi itu, atau peluang usaha yang Anda dapatkan dari lingkungan Anda. Kalian ceritakan saja, kalian pengen usaha yang seperti apa, bebas kalian menceritakannya ya.
Jadi saya harap kalian bisa mengetiknya di Word, kemudian jika sudah kalian tuliskan motivasi di bawahnya, ya, motivasi Anda dalam usaha, kata-kata motivasi untuk Anda dalam entrepreneur ini, dalam berwirausaha ini. Oke, itu tugasnya ya. Jadi segera dilaksanakan, diketik yang bagus, kalian bisa mencari peluang usaha Anda, dan semoga peluang usaha itu bisa dilanjutkan menjadi usaha yang nyata, mendapatkan hasil yang baik, kalian bisa memperoleh penghasilan di sini ya, dan tentunya bisa membantu perekonomian keluarga, orang tua gitu ya. Oke, tetap semangat. Sekian pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.